Alhamdulillah, segala puji, segala syukur kita senantiasa terus dan terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya kesehatan yang kita rasakan hari ini, umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ini semuanya murni taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba wajib bagi kita untuk terus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda, panutan kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, atau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita baca dari awal Al-Quranul Karim sampai ayat terakhir dari Al-Quranul Karim, maka di dalam Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perintah-perintah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim, kebanyakan ayat-ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan satu tujuan yang mulia. Apa itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullah." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an. Dan jangan sekali-sekali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ini kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, banyak perintah-perintah di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita memurnikan, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengirimkan seorang sahabat ke negeri Yaman, Mu'ad bin Jabal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, nanti kaum yang akan kamu datangi adalah ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum syahada an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka, yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka, makna syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan an yuwahidu, agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya perintah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan di dalam diri kita,
Ini Allah perlu ibadah makhlukkah? Mungkin ada muncul di dalam pikiran kita, kalau seandainya manusia mereka tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Yang perlu ibadah itu kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang perlu ibadah, kita yang perlu salat, kita yang perlu sedekah, kita yang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda berpikir dengan Anda tidak beribadah kepada Allah, dengan kita meninggalkan solat, dengan kita meninggalkan puasa, dengan kita tidak menuntut ilmu, mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya tidak, kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya akan membacakan sebuah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, tapi ini firman Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hadis qudsi yang menjelaskan tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hambaku," kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa ala qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum," seandainya orang yang pertama dari kalian, dari kalangan manusia seluruhnya, dari jin dan manusia semuanya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum," manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, "wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu atqa ala qalbi rajulin wahidin minkum," mereka memiliki hati, mereka menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, Pak. Anggaplah mereka memiliki hati sebagaimana hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggaplah mereka memiliki ibadah sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia, dari manusia yang pertama, baik dari kalangan jin dan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," kalau seandainya seluruh manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, "kanu afjaru ala qalbi rajulin wahidin minkum," semua manusia memiliki hati yang fajir. Semua manusia, anggaplah seluruh manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, mereka memiliki hati seperti hatinya Fir'aun, mengatakan bahwasannya "ana rabbukumul a'la," saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Seluruh manusia, tak ada satupun manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ma naqasa dzalika fi mulki syai'an." Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum," kalau seandainya seluruh manusia, baik itu dari kalangan manusia dan kalangan jin, fi sa'idin wahidin, mereka berada di tempat yang satu, Pak. Fasa'aluni, kata Allah, kemudian mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin minkum mas'alata, aku berikan seluruhnya kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa dzalika mimma 'indi,
tidak akan mengurangi dariku sedikit pun, illa kama yanqusul mithyal idza udkhila ilal bahr, kecuali seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, itulah yang berkurang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan di dalam catatan amalnya, karena kita akan menerima catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan catatan baik, mendapatkan catatan solat, mendapatkan catatan sedekah, mendapatkan catatan-catatan kebaikan-kebaikan, falyahmadillah, maka puji Allah Subhanahu wa taala, karena yang mampu membuatmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu menggerakkan hatimu untuk belajar, Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu menggerakkan hatimu untuk menjemput hidayah, Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah. Faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan catatan baik di dalam bukunya nanti, falyahmadillah, maka puji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa, barang siapa yang mendapatkan di dalam catatannya keburukan, dosa, maksiat, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan dia salahkan kecuali dia menyalahkan dirinya sendiri. Kamu sudah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu sudah diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kamu gunakan untuk melakukan kebaikan, tidak kamu gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kamu gunakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsa, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri.